Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah desa yang terapung di tengah kota metropolitan tapi tidak diakui oleh negaranya sendiri? Tempat di mana mereka melakukan ngabrut-gambrut yang tak biasa. Inilah Makoko, desa yang disebut sebagian orang Venesia Afrika. Tapi bagi banyak warganya, lebih mirip sorga yang terlupakan. Mengapa pemerintah ingin menghapus desa ini dari peta? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa air bersih, listrik, atau hak atas tanah mereka sendiri? Dan apakah dunia benar-benar peduli? Temukan jawabannya dalam video kali ini hanya di Sarjana Populer. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita menyelam di dalam ke kisah nyata yang tidak akan kamu temukan di buku pelajaran manapun. Sarjana Populer, belajar dengan rasa ingin tahu dan berpikir lebih kritis. Bayangkan sebuah desa yang terapung di atas air, di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Lagos, Nigeria. Itulah Makoko. Sebuah komunitas yang tampak seperti mimpi yang melawan logika kota modern. Rumah-rumahnya berdiri di atas tiang kayu, menari pelan di atas air seperti perahu yang tak pernah berlabuh. Jalanan di sini bukan dari aspal, melainkan kanal-kanal kecil tempat perahu menjadi kendaraan utama. Makoko sering disebut sebagai Venesia Afrika. Namun di balik julukan yang romantis itu, tersimpan kisah perjuangan yang luar biasa. Tak ada gedung pencakar langit, tak ada trotoar rapi, hanya semangat manusia yang tak pernah tenggelam meski hidup di atas air. Masyarakat Makoko hidup sederhana namun penuh semangat gotong royong. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, tukang kayu, dan pedagang kecil. Pagi hari perahu-perahu kecil mulai berlayar, mencari ikan atau mengantarkan anak-anak ke sekolah. Anak-anak di sini tumbuh dengan suara dayung dan riak air sebagai musik kehidupan mereka. Sekolah-sekolah berdiri di atas panggung kayu, dan guru-guru mengajar dengan hati meski fasilitas sangat terbatas. Kehidupan di Makoko mengajarkan satu hal penting, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari rasa syukur dan kebersamaan. Namun, di balik ketenangan air dan keindahan perahu yang berseliweran, Makoko menyimpan sisi gelap yang menyayat hati. Desa ini sering disebut desa ilegal oleh pemerintah karena berdiri di wilayah yang tak diakui secara resmi. Akibatnya, penduduk Makoko sering hidup dalam ketidakpastian, tak memiliki hak tanah, bahkan bisa digusur kapan saja. Air yang menjadi sumber kehidupan juga bisa menjadi sumber penyakit. Limbah dari kota mengalir ke laguna, mencemari air yang digunakan untuk mandi, memasak, dan mencuci. Ironisnya, tempat yang tampak damai ini menyimpan ancaman kesehatan yang nyata. Beberapa fakta tentang Makoko mungkin membuat hati kita terenyuh. Sekitar 80% penduduknya tidak memiliki akses air bersih. Listrik hanya tersedia di sebagian kecil rumah. Banyak anak tidak bersekolah karena faktor ekonomi. Dan parahnya, desa ini sering terancam penggusuran tanpa solusi relokasi. Namun, di tengah kenyataan pahit itu, masyarakat Makoko tidak menyerah. Mereka tetap berusaha memperbaiki lingkungan, membangun sekolah dari bahan bekas, dan menciptakan harapan dari keterbatasan. Meskipun terlihat miskin, Makoko tidak kehilangan kreativitasnya. Beberapa arsitek dan aktivis sosial telah menciptakan Makoko Floating School, sekolah terapung ramah lingkungan yang menjadi simbol harapan baru. Bangunan ini dibuat dari bambu dan drum plastik, dirancang agar bisa menyesuaikan tinggi air saat banjir datang. Sekolah itu menjadi inspirasi dunia,
bahwa meski hidup dalam keterbatasan, manusia selalu bisa berinovasi. Makoko menunjukkan kepada dunia, kami bukan hanya korban, kami juga pencipta masa depan. Kehidupan sosial di Makoko begitu hangat dan penuh warna. Musik, tawa anak-anak, dan aroma ikan panggang di sore hari menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat di sini memiliki tradisi dan budaya yang kuat. Sebagian besar berasal dari suku Egun dan Yoruba. Mereka menjunjung tinggi rasa saling tolong-menolong. Ketika satu rumah butuh perbaikan, tetangga datang membawa kayu dan tali tanpa diminta. Dalam setiap perayaan, suara jendrang dan nyanyian memenuhi udara. Di atas air, mereka menari bersama di atas perahu, seolah ingin berkata kepada dunia, "Kami mungkin miskin, tapi kami bahagia." Makoko juga menjadi cermin bagaimana perubahan iklim berdampak pada masyarakat miskin. Naiknya permukaan air laut dan pencemaran dari industri di Lagos mengancam kelangsungan hidup mereka. Sampah plastik sering mengapung di kanal, mencemari ikan dan menimbulkan penyakit. Namun, banyak warga mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan. Beberapa komunitas lokal mulai menggalakkan program daur ulang dan pengelolaan limbah sederhana meski dengan alat seadanya. Disinilah kita belajar bahwa pelestarian bumi bukan hanya tugas kota besar, tetapi juga desa kecil seperti Makoko. Seperti itu kira-kira? Kini, Makoko menjadi perhatian internasional. Banyak fotografer, peneliti, dan jurnalis datang untuk melihat keajaiban desa teratung ini. Ada yang melihatnya sebagai simbol kemiskinan ekstrim, tapi ada juga yang melihat simbol ketahanan dan kreativitas manusia. Makoko sering muncul dalam dokumenter dan proyek sosial. Namun, warga berharap dunia tidak hanya datang untuk berfoto, tapi juga membantu mereka membangun kehidupan yang lebih layak tanpa harus kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat air. Dari Makoko, kita belajar bahwa kemiskinan bukan akhir dari cerita, melainkan panggung untuk menampilkan kekuatan hati manusia. Desa ini mengajarkan makna ketabahan, inovasi, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Makoko bukan sekadar tempat, ia adalah simbol kehidupan yang terus berjuang melawan arus. Di atas air yang beriak, mereka membangun harapan. Dan mungkin, dalam kehidupan kita yang serba modern, Makoko mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kemanusiaan. Dan begitulah kisah desa Makoko, sebuah tempat yang mengajarkan kita bahwa ketulusan, kerja keras, dan harapan bisa tumbuh bahkan di tengah air yang keruh. Di balik keterbatasan, ada kreativitas. Di balik kesederhanaan, ada kekuatan. Dan di balik setiap senyum warga Makoko, tersimpan pesan untuk dunia. Bahwa manusia bisa bertahan selama ia punya harapan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian kalian semua. Jika kalian merasa kisah ini memberi inspirasi atau membuka wawasan baru, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Dukung terus channel Sarjana Populer, karena dari sinilah kita akan terus belajar melihat dunia dengan cara yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan tentu saja lebih populer. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami di Sarjana Populer, tempat di mana pengetahuan menjadi inspirasi dan setiap cerita punya makna.